Halo, rekan-rekan, pencinta bahasa, pencinta literatur. Coba kita berdiskusi, memahami bagaimana yang kita sebut hakikat, struktur, dan jenis wacana. Ini membuka pemahaman Anda di dalam mata kuliah kita studi literatur, ataupun mungkin nanti nama mata kuliah yang lainnya. Namun intinya di sana berbicara seperti apa wacana itu kita pahami dengan baik. Nah, semoga Anda bisa mengikuti penjelasan dalam video ini, apa sebenarnya wacana, bagaimana strukturnya, dan jenisnya seperti apa. Nah, rekan-rekan, perlu saya sampaikan, ketika kita memasuki yang namanya wacana, sebelumnya teman-teman harus memahami dulu seperti apa posisi atau kedudukan dari wacana. Kalau kita lihat dalam konteks tataran kebahasaan, artinya rekan-rekan tidak bisa memahami langsung wacana kalau tataran di bawahnya belum dipahami dengan baik. Itulah mengapa tingkatan atau tataran kebahasaan itu akan dimulai dari hal yang sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, buat rekan-rekan yang sudah mengingat beberapa tataran itu, diingat lagi, coba didiskusikan lagi, karena itu menjadi modal nanti teman-teman untuk memahami wacana. Kalau kita lihat secara tataran atau urutan gitu ya, tingkatan yang paling sederhana tentu kita sebut dengan huruf atau abjad. Ya, gabungan huruf disebut suku kata, gabungan nanti suku kata menjadi kata, gabungan kata menjadi frasa, gabungan frasa menjadi sebuah klausa, gabungan klausa menjadi sebuah kalimat, gabungan kalimat menjadi alinea atau paragraf. Nah, lalu masuk wacana, teman-teman. Nah, wacana berarti adalah rangkaian keseluruhan dari tataran bahasa yang paling kompleks. Ya, inilah posisi yang paling puncak, lebih luas, area pembahasannya akan sangat luas, karena memang berbicara tentang wacana, unsur-unsur yang kecil atau hal-hal yang detail tadi itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, ini perlu kita pahami nantinya kalau teman-teman ingin mendalami yang namanya pembahasan dari wacana. Nah, berikutnya coba kita perhatikan. Lalu berdasarkan tataran tadi, teman-teman kita sebenarnya bisa menelisik pengertian wacana itu dari perspektif apa. Ya, karena kalau kita lihat tadi urutannya dari hal yang sederhana atau yang kecil sampai yang kompleks atau yang paling luas, paling besar, maka wacana itu dari berbagai perspektif bisa kita bahas, bisa kita artikan, bisa kita definisikan. Misalnya kalau dari tinjauan linguistik gitu ya, tinjauan linguistik, nanti wacana itu bisa kita sorot karena dalam tinjauan linguistik itu atau bahasa, wacana itu menjadi sebuah unit bahasa yang paling tidak kita katakan itu sebuah kalimat seperti yang tadi yang saya sampaikan, atau sering diungkapkan kalau kaum formalis ya, dan strukturalis biasanya menganalisis itu hal-hal yang detail tadi, strukturnya. Nah, itulah mengapa nanti dalam tinjauan linguistik, wacana itu bisa dilihat dari struktur apa yang membangun sebuah wacana itu. Ya, nah itu kalau dari linguistik. Kalau dari tinjauan sosiologinya, ya, ilmu sosialnya gitu ya, nanti juga wacana itu bisa didefinisikan berdasarkan penggunaan bahasa dengan konteks sosial masyarakat. Ya, jadi wacana itu tidak bisa terlepas nih dari penggunaan yang namanya bahasa sebagai ya instrumen yang dipakai untuk memberikan pemahaman lalu dipahami oleh masyarakat sehingga nanti terlihat konteks sosialnya. Nah, wacana juga nanti bisa disorot
dari perspektif tinjauan fungsionalis ya. Artinya bagaimana ini ternyata fungsi dari wacana itu di masyarakat itu apa? Itu yang disebut nanti bahwa dalam wacana itu penerapan language use atau variannya atau penggunaan dari bahasa itu menjadi sangat penting karena ternyata wacana itu bisa berfungsi nanti di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir teman-teman bahwa wacana itu bisa juga disorot dari tinjauan psikologi sosialnya. Nah, ini yang paling sering dan yang paling dekat saya kira di antara kita sering mengatakan bahwa wacana itu ya itu kan masih wacana gitu ya. Biasanya itu karena itu masih menjadi bahan pembicaraan saja, belum dianalisis, belum nyata gitu ya. Nah, biasanya ini yang paling dekat dengan teman-teman ya, kalau tidak salah kita mengatakan wacana itu kalau dari sisi tinjauan psikologi ya orang berarti ya, kejiwaan seseorang melihat urusan tentang wacana, ya biasanya kita akan mengenalnya wacana itu sebagai pertuturan, wacana itu sebagai sebuah pembicaraan atau buah pembicaraan di masyarakat. Nah ini beberapa pengertian tinjauan dari wacana. Nah kita akan melihat nanti seperti apa sebenarnya lebih jauh bahwa wacana itu bisa kita definisikan secara tepat berdasarkan pendapat ahli. Nah, coba kita lihat ya. Nah, secara umum beberapa pendapat ahli, wacana itu sebenarnya sudah didefinisikan dengan baik. Nah, tapi sebenarnya rekan-rekan, pendefinisian ini tetap berdasarkan tataran kebahasaan yang tadi saya sampaikan. Nah, yang pertama kita lihat pendapat Krida Laksana ya, Harimurti Krida Laksana ini tahun 2009. Dia memberi pengertian wacana itu atau discourse itu sebagai sebuah satuan bahasa terlengkap gitu ya dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Artinya bagaimana tataran kebahasaan yang tadi saya sampaikan. Jadi dia dikatakan paling puncak. Jadi tidak salah bahwa ternyata wacana bisa ditinjau berdasarkan definisi linguistiknya gitu ya bahasanya. Nah, tidak jauh berbeda teman-teman, masih dalam tinjauan linguistik gitu ya. Seorang yang kita sebut ahli bahasa Tarigan juga mengatakan demikian ya, bahwa wacana itu katanya satuan bahasa yang paling lengkap kan gitu ya di situ paling lengkap. Berarti unsur-unsur yang paling definisi hal yang kecil sampai yang terbesar tadi saya sampaikan betul-betul menurut Tarigan itu adalah wacana ya. Karena dia mengatakan wacana itu justru satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, yaitu yang tadi saya urutkan gitu ya. Memiliki kohesinya, ya, ada kesatuan ide, ada koherensi, ya keterkaitan antara susunan kalimat gitu ya, mempunyai awal dan akhir gitu dan berkesinambungan, baik disampaikan wacana secara lisan pun tertulis. Nah, itu pendapatnya Tarigan masih definisi atau pengertian berdasarkan tinjauan linguistik. Nah, coba kita lihat dari pendapat Hasan Alwi ya, bersama teman-temannya sudah beberapa kali memberikan definisi ini yang dikutip oleh pendapat ahli-ahli yang lainnya tentunya. Nah, pengertian wacana kalau kita perhatikan definisi ini masih tetap sama, wacana itu masih ditinjau justru dari perspektif atau tinjauan dari bahasa atau linguistik ya. Dia mengatakan wacana itu adalah rentetan ya atau susunan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Jadi sorotannya masih berfokus ya benar ya, karena memang ahli-ahli bahasa ini membuat definisi ini karena berdasarkan keilmuannya gitu ya. Jadi dia mengatakan rentetan kalimat ya. Dengan demikian disebut rentetan kalimat itu tidak dapat disebut wacana jika tidak ada keserasian makna. Coba ya. Jadi kalau ada maknanya, ada serasi maknanya, maka itu wacana menurut Hasan Alwi. Nah,
Artinya nanti berarti bisa kita pahami kalau waktu kita menciptakan wacana tidak memiliki keserasian makna, bisa kita katakan bahwa itu bukan wacana yang baik tentunya ya menurut Hasan Alwi. Nah, coba kita lihat yang lain rekan-rekan ya. Nah, kalau pendapat Sumarlan ya tahun 2009, apa yang dikatakan dia tentang wacana? Nah, wacana saya kira tetap masih dipandang berdasarkan satuan bahasa, masih linguistik ya. Ya memang karena semua ahli-ahli ini masih berkutat pada cara pandang linguistiknya. Jadi wacana dia mengatakan wacana itu satuan bahasa terlengkap yang dinyatakan secara lisan. Nah, dia memberikan contoh bisa berupa pidato, yaitu wacana, bisa berupa ceramah, itu wacana, khotbah, dialog, atau secara tertulis, ya kan gitu ya, seperti cerpen, ada novel gitu ya, buku surat dan dokumen tertulis. Yang dilihat dari struktur lahirnya ya. Jadi dari segi bentuknya bersifat kohesif, saling berkait dan struktur batinnya ada segi makna bersifat koheren. Nah, jadi saya kira Sumarlan juga masih sorotannya sama ya, bahwa wacana itu dipandang dari perspektif atau tinjauan dari keilmuan bahasa atau linguistik. Nah, dari berbagai pendapat itu, teman-teman, bisa sebenarnya kita simpulkan ya. Jadi wacana itu apa ya? Nanti teman-teman bisa buat definisinya sendiri menurut versi Anda. Yang penting Anda memahami dulu beberapa pendapat ahli yang mengatakan wacana itu seperti apa. Nah, bisa kita simpulkan wacana itu adalah satuan bahasa lisan maupun tulis gitu ya, yang memiliki keterkaitan atau keruntutan antar bagian. Jadi ada unsur kohesinya, ada unsur keterpaduan, koherennya, dan ada unsur makna atau meaningfulnya yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Jadi cukup luas ya pengertian wacana ini. Nah, dengan demikian teman-teman dari pengertian ini, maka kalau sebuah wacana harus kita bisa pahami kalau terbentuknya dengan menggunakan bahasa gitu ya. Dapat berupa rangkaian-rangkaian ujaran ya, meskipun nanti ujarannya itu berupa satu kalimat yang penting orang mengerti gitu ya. Wacana berupa rangkaian kalimat atau ujaran yang harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti prinsip keutuhan. Jadi wacana itu tidak terpecah-pecah ya. Akan nanti ada unsur community-nya dan kepaduan atau koherennya. Nah ini, nah dari beberapa pengertian ini teman-teman, ya mudah-mudahan Anda paham. Coba nanti Anda buat pengertian sendiri. Wacana itu apa menurut Anda? Nah, selanjutnya rekan-rekan, kalau teman-teman sudah memahami yang namanya pengertian secara umum wacana ataupun nanti pengertian wacana menurut beberapa ahli, kita coba lihat jenis wacana. Sebenarnya tadi ahli sudah memberikan beberapa penjelasan ya, tetapi coba kita lihat. Wacana itu bisa sebenarnya kita bagi-bagi lagi teman-teman ya, berdasarkan isinya. Nah, isinya itu apa? Wacana itu apakah nanti dia berupa naratif atau cerita, narasi gitu ya? Apakah nanti wacana itu prosedural, isinya itu memberikan prosedur, ya, aturan-aturan tertentu, ya, yang harus diikuti, atau wacana itu isinya mendeskripsikan, melukiskan, gitu, atau menggambarkan sesuatu, atau wacana itu nanti bisa isinya itu berupa menjelaskan atau memaparkan, ekspositoris ya, mengeksposisi gitu. Nah, ini jenis wacana secara umum yang kalau teman-teman waktu mempelajari yang namanya paragraf atau alinea sebenarnya hampir mirip ya. Tetapi mengapa tadi berbeda? Karena wacana itu lebih kompleks lagi dari sebuah sekadar alinea atau dari paragraf itu sendiri. Jadi wacana itu bisa kita kategorikan berdasarkan isinya ya naratif, bisa prosedural, deskriptif, dan ekspositori atau eksposisi gitu ya, memberikan pemaparan secara jelas. Nah, rekan-rekan, wacana juga sebenarnya nanti bisa kita lihat dari tujuan penyampaian, ya. Tujuan penyampaian. Jadi kalau wacana itu tercipta, dilahirkan,
sampai di tangan kita sebagai penikmat wacana, tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi bisa kita kategorikan juga ya, wacana itu penyampaiannya, tujuan penyampaiannya bisa kita lihat dari, apakah untuk memberikan hiburan, humor gitu ya, humor, hiburan kepada kita membaca ya. Kalau teman-teman senang, membaca cerita-cerita lucu ya ada humornya gitu ya. Ada argumentatif ya, ini memberikan keyakinan, argumen penting ini gitu ya. Atau persuasif untuk membujuk, merayu kita, memengaruhi kita supaya ikut gitu ya, apa yang disampaikan dalam acara itu. Atau anekdot-anekdot ya, cerita-cerita lucu tertentu yang lebih spesifik ya, ada anekdot tertentu, jenaka, nah itu ada dituliskan. Jadi berbagai bentuk wacana apapun nanti kalau dilihat tujuan penyampaiannya, ya bisa kita kategorikan berdasarkan 4 hal ini. Nah, baik teman-teman, itu sekilas tentang bagaimana konsep wacana gitu ya, tujuannya. Silakan teman-teman kalau nanti ingin mendalami pengertian umumnya, definisinya, Anda bisa melihat beberapa referensi yang ada di sana dan silakan mencari sendiri dan buat sendiri pengertian yang menurut Anda mudah dipahami seperti apa sebenarnya wacana itu. Terima kasih rekan-rekan sudah menyimak video ini. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang mata kuliah kita studi literatur dan bahkan wacana-wacana yang nanti akan sangat menarik untuk kita analisis dan kita akan praktikkan. Tuhan memberkati.